Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tutorial muda, jika pada sebelumnya saya membagikan tutorial memahami cara kerja pawang hujan yang ditinjau dari sisi logika, yang kesimpulannya nggak masuk logika. Karena tidak ada orang yang bisa mengatur hujan. Hujan turun, ya karena hujannya turun. Hujan berhenti karena durasinya telah selesai. Hujan tidak turun pun ya karena memang tidak turun. Toh buktinya, di beberapa kejadian yang kita lihat sendiri, faktanya seperti di gelaran WSBK maupun MotoGP, menggunakan jasa pawang hujan, hujan turun dengan sangat lebat. Artinya memang pawang hujan tidak bisa mengendalikan hujan sama sekali. Oke, untuk video kali ini saya ingin membagikan tutorial cara memahami cara kerja pawang hujan yang ditinjau dari sisi syariat Islam. Untuk memahami cara kerja pawang hujan berdasarkan sudut pandang syariat Islam, saya ingin membagikan 3 poin penting. Poin pertama, yaitu tentang inti ajaran Islam. Pokok utama ajaran Islam. Pondasi dasar yang paling penting di dalam ajaran Islam. Apa itu? Ya, teman-teman yang beragama Islam pasti sudah menghafal rukun Islam yang 5. Rukun pertama, yaitu syahadat, bersaksi dan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah rukun terpenting di dalam ajaran Islam. Tanpa rukun pertama ini, maka rukun nomor 2, nomor 3, 4, 5 akan runtuh. Tidak ada maknanya jika rukun yang pertama ini gugur atau runtuh. Oleh karena itu, rukun pertama ini merupakan hal yang paling penting bagi seorang muslim untuk dipelajari, dipahami, dan dijaga. Meskipun kalau kita lihat sekarang ini, sebagian kaum muslimin kurang memperhatikan rukun pertama ini. Mereka menghafal, akan tetapi tidak mempelajari maknanya secara mendalam, memahami maknanya, serta menjaganya. Sebagian kaum muslimin malah bereaksi lebih keras terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak cocok dengannya atau yang menurut mereka sebuah kezaliman. Padahal kezaliman yang paling agung di sisi Allah adalah pelanggaran atas rukun nomor pertama ini, rukun Islam pertama ini. Jika Allah menganggapnya sesuatu yang agung, maka seorang muslim, terlebih mengaku sebagai aktivis dakwah, harus memandang agung rukun pertama ini. Pelanggaran terhadapnya merupakan pelanggaran yang agung juga di sisi Allah serta di sisi kaum muslimin. Poin kedua, yaitu makna tauhid dan lawan dari tauhid. Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa inti terpenting dalam ajaran Islam itu adalah syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya kita mengesahkan Allah. Artinya kita mentauhidkan Allah. Karena makna dari tauhid adalah ifradullah bima yakhtassu bihi, yaitu mengesahkan Allah dari apa-apa yang memang itu menjadi kekhususan Allah. Jadi Allah memiliki kekhususan yang tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah atau kita sandingkan Allah kepada selain Allah di dalam kekhususannya. Di antaranya adalah beribadah. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Tidak boleh bersujud kepada selain Allah. Karena ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Atau kekhususan yang lainnya adalah mampu untuk menurunkan hujan, mampu untuk
menghentikan hujan, mampu untuk mematikan dan menghidupkan makhluknya. Itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Di mana jika kita palingkan kepada selain Allah, itu akan menjadi musuh dari tauhid atau lawan dari tauhid. Apa lawan dari tauhid itu? Syirik. Syirik ya. Bukan syirik dalam bahasa Indonesia yang artinya iri, bukan. Ini maksudnya syirik atau menyekutukan Allah atau membuat tandingan selain Allah terhadap kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya syirik. Kita beribadah kepada selain Allah, sujud kepada berhala misalkan. Ini merupakan syirik. Atau contoh lainnya, kita meyakini bahwa ada makhluk yang bisa menurunkan hujan maupun menghentikan hujan. Padahal itu adalah kekhususan Allah sebagai Tuhan seluruh alam. Jadi perlu kita ketahui, hal paling pokok atau paling penting dalam ajaran Islam adalah tauhid, maka lawan yang paling pokok atau yang paling besar bagi keislaman kita adalah syirik. Poin yang ketiga, hanya Allah lah yang menurunkan hujan dan menghentikannya. Di dalam surat Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat itu. Wa yunazzilul ghaith. Dan hanya Allah lah yang menurunkan hujan. Di sini adalah firman Allah, Tuhan kita umat Islam, yang tertuang dalam Al-Quran, kitab umat Islam, pedoman kita umat Islam. Di situ sudah jelas bahwa Allah yang menurunkan hujan. Kemudian bagaimana jika tiba-tiba ada orang yang mengaku beragama Islam, kemudian dia meyakini bahwa Allah bisa menurunkan hujan dan manusia pun bisa menurunkan hujan. Pawang hujan pun bisa menurunkan hujan dan bisa menghentikan hujan. Ini tentu sesuatu yang disebut dengan menyekutukan Allah dengan pawang hujan. Kita meyakini bahwa Allah dan pawang hujan sama-sama memiliki kemampuan untuk menurunkan hujan. Allah dan pawang hujan sama-sama memiliki kemampuan untuk menghentikan hujan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sobat tutorial muda, bahwa perkara ini bukanlah perkara yang sepele. Sudah kita ketahui bahwa paling penting atau pokok di dalam ajaran Islam adalah tauhid, sedangkan musuh atau lawan paling berbahaya itu adalah syirik, menyekutukan Allah. Maka dari itu, untuk masalah pawang hujan sebenarnya tidak ada ruang untuk berkompromi. Kita harus jelas bahwa ini adalah sebuah kesyirikan. Tidak layak bagi seorang muslim meyakini bahwa Allah menurunkan hujan, tapi manusia pun juga dapat menurunkan hujan. Sebelum saya akhiri video ini, sobat tutorial muda, saya ajak kembali ke logika. Ada sebuah analogi yang sangat menarik. Sekaligus analogi ini akan membuktikan bahwa pawang hujan itu tidak bisa menghentikan hujan, tidak bisa mencegah hujan, dan tidak bisa menurunkan hujan. Bagaimana pendapat sobat jika ada orang yang dia tidak bisa mengerjakan soal matematika anak kelas 1 SD? 1 tambah 1 dia tidak bisa, 2 tambah 2 dia tidak bisa, 2 kali 2 dia pun tidak bisa. Kemudian dia disuruh mengerjakan soal matematika anak SMA, tentu lebih tidak bisa lagi. Hal yang lebih mudah saja dia tidak bisa lakukan, apalagi hal yang lebih besar dan lebih sulit. Begitu juga dengan pawang hujan. Pawang hujan
tidak bisa mengendalikan air kencingnya sendiri. Coba suruh pawang hujan untuk tidak kencing selama 1 bulan. Bisakah dia? Tentu saja tidak bisa. Air kencingnya sendiri yang hasil dari dia minum, dia tidak bisa mengendalikannya. Apalagi air hujan yang ada di atas awan volumenya jauh lebih besar. Tentu jauh lebih tidak bisa lagi. Dan itu adalah bukti bahwa pawang hujan tidak bisa menurunkan hujan, tidak bisa menghentikan hujan, dan tidak bisa mencegah hujan. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.